Jelang Nataru, tanda-tanda gejolak pasokan dan harga pangan akibat program makan bergizi gratis atau MBG sudah tampak signifikan. Gejolak pangan diperkirakan akan menyasar pada telur, daging ayam ras, sayur, dan buah. Dengan prediksi ini, bagaimana cara mengatasinya? Akankah pengaruh ini bakal terasa sampai Lebaran 2026? BPS mencatat per pekan kedua November 2025, harga rata nasional telur ayam ras mencapai Rp31.646 per kilogram, atau di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp30.000 per kilogram. BPS juga mencatat kenaikan harga telur di daerah-daerah yang memiliki banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ini menunjukkan kenaikan harga telur bukan hanya lantaran problem distribusi, tetapi juga lonjakan permintaan akibat program MBG. Di satu sisi ini menunjukkan kekurangan pasokan akibat lonjakan permintaan program MBG. Di sisi lain memperlihatkan peluang bisnis masyarakat sebagai pemasok kebutuhan program MBG. Menanggapi gejolak pangan ini, Wakil Kepala BGN Nani Sudaryati Deang sepaham, bahkan menyebutkan kekhawatirannya soal inflasi. Tanda-tanda akan bergolak ini terlihat, Pak Wamen dan juga Ibu Kepala BPS, yaitu misalnya sekarang sudah sulit mencari buah, Ibu. Dan di pasar induk yang biasanya tumpukan, sekarang sudah kosong, banyak kosongnya. Nah, ini yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman, nanti mungkin sebelum saya bicara satu persatu di mana-mana SPPG dan kemudian mungkin kepala daerah bisa bukan mungkin, harus, wajib, karena setelah ditandatangani Kepres nomor 28 tahun 2025, kita ini kerjasama lintas kementerian, ada 17 KL, termasuk salah satunya Kemendagri, untuk salah satunya membantu menyiapkan bahan baku. Jangan sampai bahan baku ini menyebabkan nanti inflasi tinggi, rakyat yang tidak menerima MBG atau rakyat lain bisa menjerit. Apalagi ini akan Nataru dan Lebaran, Imlek Lebaran ini adalah berurutan. Nani menjelaskan, tanda-tanda itu tidak hanya terlihat dari kenaikan permintaan dan harga telur serta daging ayam ras, tetapi juga buah dan sayuran. Belakangan ini SPPG di sejumlah daerah mulai kesulitan mencari buah yang biasanya stoknya menumpuk di pasar induk. Per 16 November 2025, BGN telah membangun 15.211 SPPG di sejumlah daerah di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 13.593 SPPG telah beroperasi. BGN juga menargetkan 25.000 SPPG kelar dibangun pada akhir Desember 2025 dan 32.000 SPPG pada Februari 2026. Nani menyebut kenaikan permintaan dan harga telur serta daging ayam ras untuk program MBG dipicu dua hal. Pertama, tenaga ahli gizi di setiap SPPG masih belum banyak yang menerapkan diversifikasi menu MBG. Selain itu, ada yang masih kesulitan mendapatkan bahan pangan alternatif sehingga memilih bahan pangan yang relatif banyak tersedia dan mudah dijangkau. BGN pun menerapkan strategi jangka pendek, yaitu mengurangi penggunaan telur dan daging ayam menjelang Nataru dan Ramadan Lebaran. Lauk telur dan daging ayam yang semula 2 kali dalam sepekan akan dikurangi menjadi sekali dalam sepekan. Untuk jangka panjangnya, BGN berharap pemerintah pusat dan daerah meningkatkan produksi pangan. Selain itu, warga setempat bisa berkelompok untuk beternak dan bertanam di lahan dan pekarangan masing-masing. Sahabat Kompas, gejolak pangan jelang Nataru dan Lebaran 2026 harus diantisipasi. Jangan sampai kebutuhan masyarakat berebut dengan kebutuhan MBG. Semoga ke depan MBG makin mendorong produksi pangan dan pemberdayaan ekonomi dalam negeri, bukan sebaliknya kesulitan akses pangan.